Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perang Yamamah adalah perang yang dipertemukannya dua belah pasukan yang dipimpin oleh satu pasukan yang dipimpin oleh Sayyidina Khalid ibn Walid dan satu lagi dipimpin oleh Musailamah al-Kadzdzab yang mengaku nabi palsu. Pada pasca Nabi Muhammad SAW wafat, dari prioritas kebijakan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah memerangi dan mendakwahi kaum murtadin. Salah satunya adalah pasukan Musailamah al-Kadzdzab. Namun pada saat itu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu memerintahkan seorang, yaitu Ikrimah bin Abu Jahal dan Syurah bin Asad. Namun Ikrimah terburu-buru memerangi kaum Musailamah al-Kadzdzab dan pengikutnya, sehingga beliau dan para pasukannya terpukul mundur oleh pasukan Musailamah. Mendengar Musailamah al-Kadzdzab bahwa pasukan Sayyidina Khalid bin Walid telah bersiap siaga, maka Musailamah al-Kadzdzab mempersiapkan pasukannya di Akrib, yaitu sekelompok kecil, dan kemudian pasukan Khalid bin Walid berhasil memukul mundur pasukan Musailamah yang di Akrib tersebut. Pada keesokan harinya, barulah Musailamah al-Kadzdzab mempersiapkan pasukan yang sangat besar. Berbagai cara Sayyidina Khalid bin Walid melakukan dan menghadapi pasukan besar tersebut, yaitu pasukan Khalid bin Walid dengan berjumlah 12.000 orang saja. Adapun pasukan Musailamah al-Kadzdzab sekitar 100.000 orang. Pertempuran tiba. Musailamah al-Kadzdzab memotivasi pasukannya. Kemudian beliau berbunyi, ini adalah hari terakhir kita menghadapi kaum muslim tersebut yang di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Dia berkata, ini adalah hari terakhir, maka jikalau kita kalah, para istri-istri kalian akan dinikahkan secara paksa. Dan salah satu panglima Musailamah al-Kadzdzab itu adalah Ar-Rajal bin Umbuah. Beliau juga, para panglima Musailamah al-Kadzdzab juga termasuk bagian dari seseorang yang ditugaskan oleh Abu Bakar untuk berdakwah di Yamamah agar orang-orang di Yamamah kembali kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi sebaliknya, dia orang yang murtad dan kemudian menjadi pengikut sekaligus tangan kanan Musailamah al-Kadzdzab. Pada saat perang antara Sayyidina Khalid bin Walid dan Musailamah al-Kadzdzab, maka timbullah salah satu serangan balik yang dipimpin oleh Ar-Rajal bin Umbuah, sehingga personel musuh yang di bawah pimpinan Musailamah al-Kadzdzab memasuki tenda. Namun pada serangan balik ini juga, dengan izin Allah, Ar-Rajal bin Umbuah telah terbunuh oleh pasukan kaum muslimin, yang dia dibunuh oleh saudaranya Umar bin Khattab, yaitu Zaid bin Khattab. Terbunuhnya Ar-Rajal bin Umbuah memotivasi kaum muslimin dan sekaligus menjadi gencarnya para pasukan Musailamah al-Kadzdzab, sehingga dengan terbunuhnya mereka gencar dengan pasukan muslimin yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Pada saat terbunuhnya Ar-Rajal bin Umbuah, maka Zaid bin Khattab berkata kepada kaum muslimin dan berseru di dalam perangnya, wahai kaum muslimin, gigitlah gerahamu dengan erat-erat dan bunuhlah para pasukan Musailamah al-Kadzdzab sekuat tenaga kalian. Dan ia juga berkata, demi Allah, aku akan berbicara dalam perang tersebut sehingga Allah menjanjikan kepada kita kemenangan atas kekalahan bukan Musailamah al-Kadzdzab. Atau aku bertemu dengannya, atau aku akan menyampaikan hujah-hujahku atas perang yang terjadi pada hari ini. Dan di saat beliau bersumpah, beliau dengan gigihnya berperang menghadapi lawan musuh Allah tersebut, Musailamah al-Kadzdzab, sehingga beliau menemui syahidnya. Ilustrasi pada video yaitu pada pasukan Khalid bin Walid. Kemudian Khalid bin Walid tersebut menghadapi musuh-musuh Allah dengan sangat semangat tanpa rasa takut dan ragu. Beliau mengincar-incar Musailamah al-Kadzdzab dan berkeinginan untuk membunuh dan mati di tangannya. Tetapi beliau tidak melihat keberadaan Musailamah al-Kadzdzab, sehingga beliau
menghadapi setiap lawannya yang ada di hadapannya. Tetapi lawannya yang ada di hadapan tidak meladennya kecuali mati dan tertebas leher atau tertusuk oleh pedang Sayyidina Walid ibn Walid, pedang Allah. Sekali lagi, pada perang ini umat muslim, pasukan umat muslim kalah jumlah adalah tidak menjadi rehabilitas dan akreditasi sebuah bilangan, sebuah jumlah besarnya bilangan, tetapi menangnya pasukan muslimin yang tumbuh dari dalam hati mereka dengan rasa keyakinan bahwa jihad di jalan Allah adalah jalan untuk menuju aroma surga. Dan dengan darah-darah yang mengalir di tubuh mereka itu berkeyakinan adalah parfum mereka di surga. Langsung yang mana ketika Sayyidina Wahsy telah membidik panahnya, telah membidik tombaknya yang berguna untuk membunuh dari arah kejauhan dengan tombak tersebut. Pada kali ini Wahsy bukanlah bagian dari barisan orang-orang kafir, melainkan barisan daripada orang-orang muslim, yaitu di bawah barisan Khalid ibn Walid, yang mana Wahsy ini pernah membunuh paman Sayyidina Muhammad SAW di perang Uhud, yang saat ini beliau sedang bersiap membidik tombaknya untuk mengarahkan kepada Musailamah al-Kadzdzab. Setelah pasnya tombak itu terbidik, namun kemudian Musailamah terkena tombak dan tewas seketika itu. Dan di saat tewasnya Musailamah al-Kadzdzab, pasukan yang di bawah komando Musailamah al-Kadzdzab menjadi ketar-ketir dengan melihatnya Musailamah al-Kadzdzab tertusuk oleh tombak yang dibidik oleh Wahsy. Setelah kekalahan pasukan Musailamah al-Kadzdzab, Sayyidina Abu Bakar menyuruh bukan umat muslimin untuk menangkap seluruh pasukan Musailamah al-Kadzdzab untuk ditanya kenabian di mana. Yang mana pengikut Musailamah al-Kadzdzab menyebutkan beberapa contoh kenabiannya, yang mana Musailamah al-Kadzdzab ini berdusta di atas nama wahyu Allah tanpa menyandangkan dalil atau ayat Al-Quran yang berasal dari Allah, melainkan dia berbohong. Dan mengada-ngada setiap yang keluar dari lisannya adalah kebohongan yang nyata, yang tidak ada dasarnya kecuali opini dari mereka, darinya. Cukup sekian dari presentasi saya dan ilustrasi daripada kisah Khalid bin Walid di perang Yamamah di dalam menghadapi pasukan kaum Musailamah al-Kadzdzab. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wal a'yadu billahi min fi'li syarri Musailamah al-Kadzdzab, wal a'yadu billahi min dzalik.